Lo pasti udah tahu kan cerita tentang Romeo dan Juliet. Tapi ini ada kisah tentang cinta yang menurut gue lebih setia, lebih berkorban, dan lebih tragis kalau menurut gue. Jadi di Jepang itu ada yang namanya keluarga Takaba. Suaminya bernama Satoru Takaba dan istrinya bernama Namiko yang kala itu berusia 32 tahun. Jadi Sabtu 13 November 1999 itu aktivitas di rumah keluarga Takaba ini seperti biasa. Suami Namiko itu sedang bekerja waktu itu. Terus Namiko yang seorang ibu rumah tangga, dia lagi menghabiskan waktunya bersama putra sematawayangnya yang bernama Yasuke yang kala itu berusia 2 tahun. Ya mereka seperti biasa pergi ke dokter kulit, mampir ke rumah orang tua Namiko, dan kembali ke apartemen mereka pada saat menjelang siang. Dan sekitar jam 1 siang, Namiko ini sedang asik berbincang dengan teman wanitanya melalui telepon. Dan di tengah percakapan, bel rumah berbunyi. Dan dengan nada santai Namiko berkata sama temannya, "Maaf, ada tamu sebentar, nanti telepon lagi ya." Tapi setelah itu dia nggak pernah telepon lagi temannya itu. Dan tak lama berselang, tetangga di lantai bawah itu mendengar suara benturan keras. Buk. Diikuti suara langkah kaki terburu-buru menuruni tangga. Dan anehnya saat itu Satoru juga menelpon rumah. Mungkin firasat ya. Dia pun memutuskan untuk pulang lebih awal. Karena apa? Karena dia merasa ada perasaan yang gak enak. Jadi pukul 4 sore ia membuka pintu apartemen dan disambut dengan pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Istri tercintanya tergeletak di lorong masuk, bersimpah darah akibat luka tusuk di leher. Namun yang lebih menyayat hati adalah keberadaan anaknya. Anaknya itu berdiri di dekat jasad ibunya. Ia menjadi saksi bisu peristiwa mengerikan itu. Sendirian di dalam apartemen bersama jasad ibunya selama berjam-jam. Namun ajaibnya, ia nggak luka sama sekali. Polisi yang datang ke TKP segera menggelar penyelidikan besar-besaran. TKP itu kan pasti dipenuhi petunjuk, namun semuanya itu nggak seolah-olah tuh nggak ada hubungannya. Pelaku tuh meninggalkan jejak darah golongan B yang berbeda dengan golongan darah Namiko dan Satoru. Itu tandanya ada bagian tubuh pelaku yang terluka akibat perlawanan dari Namiko. Ada juga jejak sepatu kets wanita yang berukuran 24 cm yang mengarah keluar pintu. Ada juga petunjuk yang lebih aneh, yaitu di dapur. Jadi di meja itu ditemukan sisa susu fermentasi yang sudah diminum. Rupanya Namiko sudah sempat menyuguhkan minuman kepada tamunya, alias pelaku. Sebuah tanda sopan santun khas Jepang. Mungkin pelakunya teknologi DNA tahun 1999 itu belum cukup canggih untuk memetakan profil pelaku secara detail dari sampel yang tercampur dari air liur pada minuman yang ada di meja tadi. Bulan berganti tahun berganti dekade. Kasus ini tuh mulai mendingin dan dilupakan publik, menjadi cold case.
Namun gak bagi suaminya Satoru Yakuba. Satoru ini pindah sama anaknya dari apartemen tersebut karena trauma. Namun gilanya Satoru ini, dia mengambil keputusan yang gila ya. Dia nggak menghentikan sewa apartemen tersebut. Tujuannya apa? Demi menjaga keaslian TKP agar suatu hari misteri pembunuhan tersebut dapat terungkap dan dunia tidak melupakan istrinya Namiko. Setiap tahun tepat tanggal 13 November, ia berdiri di jalan Nagoya membagikan selebaran yang berisi wajah Namiko, kronologi pembunuhannya, dan permohonan kepada siapapun yang mungkin mengetahui sesuatu. Orang-orang yang melihat mungkin tuh mengira dia sedang melakukan aksi simbolis, tapi bagi Satoru, ini adalah perjuangan nyata untuk keadilan. Dan di rumah barunya pun, ia menyimpan semua arsip, fotokopi laporan polisi, artikel media, peta TKP, dan catatan kronologi kejadian. Semua ia rawat dengan telaten, seperti menyimpan harta karun yang sangat berharga. Dia pun juga memutuskan tetap sendiri dan merawat anaknya sampai dewasa. Perjuangannya yang gak dikenal lelah, yang tak peduli musim panas, dingin, salju, akhirnya membuahkan hasil. Tepat pada tanggal 30 Oktober 2025, seorang wanita berusia 69 tahun bernama Kumiko Yasufuku menyerahkan diri kepada polisi. Ia adalah teman Satoru di sekolah menengah yang ternyata menyimpan perasaan kepadanya. Tes DNA dilakukan dan hasilnya 100% cocok dengan darah pelaku yang ditemukan di TKP 26 tahun sebelumnya. Kumiko mengakui bahwa ia yang menusuk Namiko. Kebenaran tetap hidup. Bagi orang lain, bagi kita mungkin sekedar kasus lama yang akhirnya terpecahkan. Namun, bagi seorang suami bernama Satoru, ini adalah perjalanan panjang seorang suami yang gak pernah menyerah. Kini ia bersama anaknya gak akan lagi hidup dalam bayang-bayang kehilangan, tetapi dalam kedamaian yang akhirnya datang setelah penantian yang begitu panjang. Tragis nggak?